Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran PPKN. Oke, kali ini kita masih tetap di bab 4 ya. Namun kali ini kita sudah sampai di materi yang terakhir di bab 4, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yuk, langsung saja kita pelajari materi ini. Oke, anak sekalian, kita awali dari apa itu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Kalian fokus ke yang warna merah, anak sekalian, silakan. Di yang warna merah. Hubungan struktural adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menitik beratkan pada struktur atau hubungan kelembagaan. Oke, nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Sementara hubungan fungsional adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitik beratkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan hubungan pusat dan daerah. Dan berikut ini penjelasannya, anak sekalian ya. Oke, hubungan struktural. 1. Hubungan struktural eksekutif dengan pemerintah daerah. Oke, perhatikan apa itu eksekutif. Eksekutif itu artinya anak sekalian adalah pemerintah. Yang dimaksud pemerintah di sini adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Nah, anak sekalian, hubungan struktural itu adalah hubungan antara pemerintah pusat yang Bapak maksud tadi dengan pemerintah daerah atau Pemda. Siapa Pemda itu? Ada Pemda provinsi. Pemda provinsi itu adalah gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Lalu kemudian ada Pemda kabupaten kota ya bersama dengan DPRD kabupaten kota. Yang kedua, masih di hubungan struktural. Hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan perangkat daerah. Apa itu perangkat daerah? Perangkat daerah itu adalah lembaga-lembaga yang diperlukan di dalam pemerintahan daerah. Ya, perangkat itu artinya alat, berarti alat kelengkapan pemerintah daerah. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam membentuk perangkat-perangkat daerah. Ini hubungannya bagaimana dengan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara hubungan fungsional adalah hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya. Anak sekalian, di materi yang C, kita sudah membicarakan tentang kedudukan, peran, dan fungsi pemerintah pusat. Lalu kemudian kita juga berbicara tentang kedudukan, peran, dan fungsi pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan yang berlaku masing-masing, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki visi, misi, tujuan, dan fungsinya sendiri-sendiri. Ya, berdasarkan tentu saja berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita ke materi intinya. Anak sekalian, D. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. 1. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat 2 ya, yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, perhatikan sekalian, cara yang pertama disebut dengan sentralisasi. Asal kata dari sentral. Sentral itu artinya pusat. Tersentral, berarti terpusat. Apa artinya? Perhatikan. Dalam cara yang pertama ini, segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Jadi begini anak sekalian, ini adalah terjadi pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu anak sekalian semua urusan pemerintahan di Indonesia dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke desa diurus semua, diatur semua oleh pemerintah pusat, oleh presiden dalam hal ini. Nah, anak sekalian, pemerintah daerah tinggal melaksanakan saja. Ini loh aturannya, ini loh anggarannya, kamu laksanakan. Kamu nggak ada pilihan. Sampai-sampai anak sekalian, gubernur, bupati, wali kota itu yang menentukan adalah presiden. Jadi pemerintah-pemerintah di daerah itu yang menunjuk adalah presiden.
bisa dibayangkan ya, ketika itu ada orang-orang yang nggak pernah ke daerah itu lalu kemudian dijadikan gubernur, dijadikan bupati oleh presiden. Tentu banyak ketidakcocokan anak sekalian. Nah, lalu itu yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu artinya begini, ya, pemerintah pusat memiliki pegawai, memiliki staf yang ada di daerah yang melaksanakan program-program pemerintah pusat di daerah. Nah, kalau sekarang sih masih ada dekonsentrasi itu, yaitu gubernur. Jadi gubernur itu sekarang baik di samping sebagai kepala daerah otonom, juga sebagai pelaksana asas dekonsentrasi, yaitu melaksanakan ke program-program pemerintah pusat di daerah. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Cara yang kedua, ya, yang paling bawah, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah, yang kemudian disebut istilah otonomi daerah, yaitu di mana daerah mendapatkan kewenangan ya untuk melaksanakan pembangunan, program-program, dan lain sebagainya secara mandiri. Pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya berdasarkan kemauan, kemampuan, lalu kemudian keinginan, aspirasi, dan jati diri. Ya, ciri khas masing-masing daerah. Ini sekarang tidak lagi seperti yang zaman Orde Baru, semuanya harus dari atas. Tapi sekarang tidak. Mulai dari anggaran, program, ya, hasil, semuanya harus dari untuk pemerintah daerah, anak sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada 3 faktor mengapa sih ada pembagian urusan fungsi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk apa ini semua? 1, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Jadi fungsi umum yang berkaitan dengan berskala nasional itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing daerah. Kita lanjutkan. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak-anak, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, gitu ya. Nah, inilah anak sekalian, kalian lihat di bawah bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, jadi ini eksekutif, pemerintah pusat dipegang oleh presiden, kemudian melalui Menteri Dalam Negeri, ada garis komando kepada gubernur sebagai kepala daerah, ya. Jadi gubernur itu di samping sebagai kepala daerah, gubernur juga sebagai pelaksana dari atau wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, anak sekalian, bersama-sama dengan DPRD provinsi, gubernur disebut dengan Pemda, pemerintah daerah. Lalu turun lagi ke bawah, ada dinas, ya, dinas-dinas yang membantu gubernur di dalam melaksanakan tugasnya, ada sekretariat, dan ada tentu di sini sekretariat, ya. Lalu kemudian ke bawah ada bupati, wali kota, dan sampai kepada kecamatan, lalu yang paling bawah adalah desa. Nah, ini adalah bagannya, nah, sekalian, ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain.
Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, dan fungsinya masing-masing. Jadi anak sekalian, hubungannya antara pemerintah pusat terletak pada visinya apa, misinya apa, tujuan dan fungsinya apa. Dan kemarin di bagian B dan C, di materi B dan C kita sudah mempelajarinya. Visi dan misi kedua lembaga ini baik tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan daerah tersebut. Nah, lebih jelas, lebih rinci sebagai berikut, anak sekalian. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu yang lain dengan yang lain. Anak sekalian, di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada umumnya di negara yang bentuk negaranya kesatuan, bahwa kedaulatan itu tetap berada dipegang oleh pemerintah pusat, ya, lain dengan negara-negara dengan bentuk serikat atau federasi seperti negara Malaysia, Amerika Serikat, ya, daerah-daerah itu memiliki kedaulatan ke dalam. Jadi anak sekalian, bahwa antara daerah dengan pemerintah pusat itu ya saling melengkapi, saling bergantung, bahwa pemerintah pusat tidak akan bisa membangun masyarakatnya kalau tidak dibantu oleh pemerintah daerah. Dan sebaliknya, pemerintah daerah itu walaupun melaksanakan otonomi daerah, memiliki kebebasan untuk mengatur daerahnya, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada pemerintah pusat. Kita lanjutkan. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk mengelola dan mengurusi rumah tangganya. Dalam buku Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2007, karya Hanif Nurholis, pemerintah daerah adalah subvisi pemerintah nasional. Jadi, bahwa pemerintah daerah itu adalah bagian dari visi pemerintah nasional. Maknanya ya tidak boleh bertentangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, lebih jelas kita lanjutkan. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah langsung di bawah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah dependen dan subordinat terhadap pemerintah pusat. Jadi, boleh dikata pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bagian atau subsistem dari pemerintah nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang saling terjalin sehingga membentuk kesatuan pemerintah nasional. Jadi yang dimaksud pemerintah nasional adalah gabungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu ya. Jadi satu kesatuan kedua-duanya, satu kesatuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebut dengan pemerintahan nasional. Jika demikian, maka dalam suatu pemerintahan nasional terdapat dua subsistem, yaitu subsistem pemerintah pusat dan subsistem pemerintahan daerah. Dalam subsistem daerah, pemerintahan daerah terdapat subsistem pemerintahan daerah yang lebih kecil. Contoh, Indonesia terdapat subsistem pusat, pemerintahan pusat yang terdiri dari presiden dan para menteri. Di daerah terdapat subsistem pemerintahan provinsi yang terdiri atas gubernur dan DPRD provinsi. Subsistem pemerintahan kabupaten kota terdiri dari atas bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, anak sekalian, begitulah penjelasan Bapak tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempelajarinya, memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.